Kalau dengar kata hakim, biasanya langsung keingat orang yang duduk di persidangan, pakai toga, dan yang memutus siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau menurut aku sih, tugas hakim nggak semudah itu juga sih. Karena di tangan hakim, hidup orang bisa berubah. Orang bisa bebas, orang bisa dipenjara, orang bisa dapat keadilan, atau justru kehilangan keadilannya. Tapi masalahnya, sejarah peradilan kita nggak selalu bersih. Ada tekanan, ada intervensi, ada praktik suap, dan ada orang-orang yang harus memilih, diam, atau melawan. Adi Andoyo Sucipto merupakan salah satu hakim yang menurut kami sangat menarik untuk dibahas. Bukan hanya karena jabatan beliau yang tinggi, tetapi juga karena sikapnya dalam peradilan yang sangat baik. Beliau pernah menjabat sebagai Hakim Agung dan Ketua Muda Mahkamah Agung Bidang Pidana Umum. Tapi, beliau dikenal bukan karena sekedar titel. Yang terpenting adalah integritasnya. Beliau itu dikenal sebagai hakim yang berani bicara ketika melihat ada yang salah. Apalagi kalau yang salah itu ada di dalam sistemnya sendiri. Menurut kami, integritas itu justru berasal dari momen-momen kecil, dari pilihan yang seringkali orang anggap sepele. Di awal karirnya, Adi Andoyo pernah menolak pemberian dari terdakwa loh, bentuknya kain dan jam tangan. Sekilas mungkin orang-orang mikir, itu kan cuma hadiah. Tapi buat hakim, menerima hadiah dari pihak berperkara artinya hakim tersebut tidak pernah benar-benar netral. Karena begitu hakim menerima sesuatu, independensinya bisa dipertanyakan, putusannya bisa dicurigai, dan kepercayaan publik pun bisa hilang. Dan Adi Andoyo memilih untuk menolaknya. Dari situ kelihatan bahwa untuk beliau, jabatan hakim bukanlah untuk mencari aman maupun mencari keuntungan. Bagian yang menurut kami paling kuat dari kisah Bapak Andi Andoyo adalah ketika beliau membongkar dugaan kolusi di Mahkamah Agung, lingkungannya sendiri. Hal ini terjadi dalam perkara Gandhi Memorial School, di mana menurut Pak Andi, ia mencurigai adanya pengaturan perkara hingga adanya praktek suap dalam proses penyelesaian perkara tersebut. Nah, yang membuat ini berat adalah beliau bukan hanya mengkritik orang luar, tetapi instansi tempat beliau bekerja sendiri. Bayangin posisinya pada saat itu, beliau adalah hakim agung yang langsung berada dalam sistem, yang melihat ada sesuatu yang salah. Pada saat itu pilihannya hanyalah dua, yaitu diam atau memilih bersuara. Dan beliau memilih bersuara. Beliau kemudian menuliskan memo rahasia untuk melaporkan dugaan kolusi tersebut. Tapi konsekuensinya tidak kecil. Dikucilkan, dijauhkan dari rapat pimpinan, bahkan sempat diusulkan untuk diberhentikan secara tidak hormat. Bagi kami ini merupakan tindakan yang sangat berani sih, karena bagi sebagian orang, mereka akan memilih untuk tetap diam bukan karena mereka tidak tahu ada yang salah, tetapi untuk menjaga posisi mereka untuk tetap aman. Andi Andoyo menunjukkan bahwa integritas itu bukan berarti tidak ikut korupsi. Integritas itu berarti ketika kita berani membuka praktik korupsi itu terjadi. Dan itu merupakan pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua, di mana jika kita memilih untuk tetap diam, maka sistem yang buruk akan terus tetap ada. Hal lain yang menarik dari Adi Andoyo adalah cara beliau melihat hukum. Beliau bukan tipe hakim yang hanya membaca bunyi pasal loh. Sebagai contoh dalam kasus Muchtar Papahan, di mana beliau tidak hanya melihat dari konteks hukum, tetapi juga melihat dari konteks sosial. Kemudian dalam kasus Marsina, beliau juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian hakim, terutama kalau ada dugaan rekayasa maupun pelanggaran hak asasi manusia. Ini penting karena hukum bisa jadi sangat kaku apabila tidak melihat keadaan masyarakatnya. Hakim memang harus taat hukum, tapi hakim juga tetap harus punya nurani. Karena kalau hakim cuma jadi mesin pembaca undang-undang, keadilan bisa hilang di tengah formalitas.
beliau menunjukkan bahwa hakim harus menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan juga keadilan substantif. Yang kami teladani juga, pengabdian Bapak Andi Handoyo tidak berhenti setelah beliau dikenal sebagai hakim saja. Beliau pernah memimpin tim gabungan pemberantasan tindak pidana korupsi pada masa reformasi. Beliau juga terlibat sebagai KPU pertama reformasi yang berperan penting sebagai pemilihan demokratis pasca Orde Baru. Dalam bidang akademik, beliau juga berperan menjadi Dekan Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Bagi kami, hal itu menunjukkan bahwa nilai profesi hukum bisa dibawa ke banyak ruang, tidak hanya dalam jabatan formal. Bapak Andi Handoyo Sucipto telah berpulang, tapi nilai yang beliau tinggalkan masih bermakna hingga saat ini. Di tengah tantangan profesi hukum, kita butuh lebih banyak orang yang jujur. Berani menolak, Berani bersuara, Dan berani berdiri sendiri ketika yang jujur tidak populer. Sebab peradilan yang bersih tidak muncul dari hakim yang diam. Tapi dari hakim yang punya integritas, independensi, dan keberanian moral. itulah mengapa kami memilih Hakim Adi Handoyo Sucipto.